Misalnya ada pasien dewasa dengan close fracture sepertiga distal, kondisi stabil, datang diantar keluarga ke puskesmas atau FKTP, ya. Misalkan demikian. Nah, kemudian ya Anda tentu saja melakukan pertolongan pertama dong supaya di pasien itu stabil kondisinya, diinfus, diresusitasi dan diimobilisasi ya supaya nggak tambah parah ya lukanya dan segala macam. Kemudian juga mungkin ngasih pemeriksaan penunjang diperlukan ya, baik itu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah dan radiologi mungkin foto ronsen kalau ada, ya. Nah jadi pertanyaan, lalu apa yang berikutnya kita lakukan? Ayo contoh, apa yang berikutnya kita lakukan setelah Anda lakukan pertolongan pertama? Setelah Anda melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, apa kira-kira yang perlu dilakukan? Ayo tulis kolom chat. Dok, sudah saya stabilisasi. Sudah saya ini pemeriksaan lab ini segala macam. Apa yang kita lakukan? Ayo jawab. Mungkin Anda bisa jawab contoh kasus ini. Ayo tadi sudah saya ngomong panjang kali lebar. Apa yang dilakukan? Ayo. Sudah nih, sudah saya stabilisasi. Sudah saya atasi kegawatannya. Terus apa yang saya lakukan? Lanjut. Iya rujuk. Sebelum rujuk apa? Rujuk. Terus nanti rujuk, Anda dokter rujuk, perawat. Nah, perawatnya begini, ketap, ketip, ketap, ketip, gitu ya. Nanti tinggal kedap-kedip dong ya, karena nggak paham. Apa? Ayo coba. Nggak ada benar salah, tulis saja ya. Jadi rujuk, iya rujuk. Terus ngapain? Kedap, kedip. Kan tadi saya sudah cerita tuh panjang lebar. Ya, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah, nah, masih banyak bingung kan? Nah, jadi coba lihat nih, apa nih yang ada yang nanya? Ah, cari rumah sakit. Nah, ya, jadi yang kita lakukan pertama, nah, Anda harus lihat dulu ini pasien dewasa dengan close fracture sepertiga distal. Ya, masuk kelompok layanan mana? Oh, ada neoplasma, jantung dan segala macam. Tadi kan udah distabilin ya, udah distabilin dari. Anda masuk apa? Oh, masuk kasus trauma misalnya. Nah, masuk kelompok layanan apa? Masuk kelompok layanan trauma, Dok. Oke, masuk kelompok layanan trauma. Berarti setelah masuk kelompok layanan trauma, Anda harus tahu ini masuk level kompetensi apa. Yang ini tadi, apa kompetensi dasar, madya, utama, dan paripurna. Jadi dok, berarti saya ini kalau habis terima pasien tuh juga harus ngerti pasiennya nanti masuk kelompok mana. Iya. Terus setelah tahu kelompok mana saya harus tahu level kompetensinya mana. Betul. Habis itu gerujuk ke fasilitas yang sesuai dengan level kompetensinya. Betul. Jadi pertanyaannya bisa nggak lu? Gitu kan. Ya dok berarti nggak gampang. Iya. Jadi berarti gimana? Ya pemerintah harus keluar. Ya kriteria unit layanannya itu yang masuk itu apa aja. Kemudian juga harus keluar kriteria kompetensinya itu apa aja. Gitu maksudnya ya. Berarti oh dibantu AI nggak bisa, bukan pakai AI. Jadi pakai nanti karena kriteria-kriteria itu nggak bisa pakai AI, jadi pakai kriterianya dari pemerintah. Harusnya, tapi sampai sekarang belum keluar. Ya jangan pakai AI ya, karena nanti di AI itu kan artificial intelligence yang belum tentu sesuai dengan kriteria kebijakan yang sudah dilegalisasikan. Termasuk kayak tadi kriteria utama, madya, paripurna, dan dasar itu sebenarnya masih on draft ya. Jadi belum betul-betul dilegalkan keluar ya. Tapi udah bisik berbisik udah arahnya kurang lebih ya 80-90% itu. Jadi akhirnya rumah sakit pun meskipun sudah sinkronisasi belum betul-betul dilegalkan, kamu level kompetensi ini itu tuh masih belum.
Nah, lagi untuk kriteria-kriteria ini, saya harap pemerintah itu secara tegas bikin regulasi dan level kompetensi itu tegas punya. Kalau enggak, maka nanti bisa menimbulkan banyak kebingungan. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Nah, habis itu udah ketemu dok, rumah sakitnya misalnya. Anda harus inform concern dulu ke pasiennya. Mau nggak gitu ya dirujuk sesuai dengan level kompetensi. Kalau mau Anda harus ke Sisrute. Sisrute itu rujukan berbasis informasi dan terintegrasi. Jadi rujukannya by online. Jadi bukan manual karena tadi pakai digital data. Jadi transformasi interoperabilitas data rekam medis Anda itu nanti bisa masuk ke Srisrute dan langsung bisa diakses rumah sakit lain untuk ngecek ya nerima apa enggak sesuai dengan level kompetensinya. Masalahnya nanti, misal nih, menurut saya, ini level kompetensi media karena ini nih syaratnya udah ini. Tapi rumah sakit menerima bilang, enggak, ini bukan kompetensi media, ini harusnya kompetensi dasar. Nah, gitu. Jadi makanya bisa saja ketidaksamaan kompetensi kalau yang satunya pakai AI carinya, satunya pakai buku yang lain atau satunya pakai wangsit dulu. Nah, ini kan repot. Makanya harus pakai satu acuan yang pedoman yang pas supaya nanti kriteria itu jadi kesepakatan kolektif. Jadi kalau ini memang benar dan supaya menghindari ada manipulatif data, makanya ada interoperabilitas. Jadi data pasienmu di record itu memang sesuai dengan data pasien pada saat misalnya itu mau alasan indikasi rujukannya gitu ya. Jadi alasan indikasi rujukannya. Jadi karena harus ada indikasi rujukannya tadi. Apakah ini untuk menegakkan diagnostik atau untuk terapi atau tindakan. Let's say misalnya saya nggak punya ronsen, saya nggak punya pemeriksaan lab dan segala macam. Jadi cuma berdasarkan pemeriksaan fisik, berarti rujukan Anda adalah untuk kriteria diagnostik dan terapi serta tindakan. Misalnya ketiga hal itu menjadi indikasi tulis untuk sisruta itu gitu Bapak Ibu ya. Berarti nah setelah di sisruta ini rumah sakit penerima harus ACC dulu, harus komunikasi dan itu nggak mudah ada aplikasinya ya. Kalau sudah baru berangkat. Nah, bagaimana kalau dia menolak karena alasan misalnya jauh, alasan geografis gak bisa, dan segala macam, maka kita akan bisa merawat sesuai level kompetensi dengan catatan yaitu tadi ya pasiennya bersedia atau enggak dan ini apakah nanti dibayar sesuai dengan level kompetensi atau tidak ini yang masih menjadi pertanyaan. Maksudnya bersedia membayar nggak BPJS-nya untuk sesuai pasien yang begini. Kalau enggak, nanti misalnya juga ada praktek-praktek yang pasiennya suruh bayar sendiri. Nah inilah yang jadi masih menjadi tanda tanya ya nanti di praktek di lapangan bagaimana. Meskipun ada oke lah dilawat di level sendiri, kompetensi sendiri, ternyata suruh bayar sendiri atau di luar ini. Dan untuk ambulan ini sendiri nanti itu juga ada standar prosedur layanan ambulan. Jadi bagaimana ambulan ini juga mungkin ada protokolnya, ada misalnya medical directornya, ada rekam medisnya ya. Dan mungkin unit-unit ambulan ini juga tercatat dalam sisrute. Jadi ambulannya pun itu biasanya kalau milik Vaskes itu nomor platnya itu tercatat masuk ke dalam ambulannya di RS online ini ya di Sisrute. Jadi misalnya ketahuan nih rumah sakit bilangnya ambulan, apalagi nanti untuk ambulan tuh ada klaimnya. Ternyata yang nganter itu pickup atau yang nganter itu misalnya ambulan abal-abal yang ternyata isinya sebagai pokoknya cuma ada kursi, bangku dan segala macam tapi nggak ada masuk standar layanan ambulan. Nah, kayak gitu ya kasus yang pertama. Jadi ternyata nggak semudah itu. Oke, lanjut ya. Jadi nanti di Sisruta itu seperti ini modelnya. Jadi nanti Anda harus tunggu dirujuk dan di oke kan oleh pihak penerima rujukan. Kalau sudah
Nah, dirujuk ya statusnya. Kalau direspon dan diterima, maka nanti bisa dapat keluar surat rujukannya. Jadi bisa dicetak. Nanti surat rujukannya bisa keluar seperti ini. Nah, surat pengantar rujukannya. Jadi data-data ini sudah terinput inline dengan data rekam medik Anda ya. Jadi nanti keluar nomor rujukan. Ya. Jadi bahkan kalau ini pasien BPJS biasanya keluar nomor rujukan BPJS. Karena nanti juga untuk klaim transportasinya mungkin bisa diklaimkan ya untuk ambulansnya. Nah, di sini langsung bisa di-print, nanti bisa ada yang pengirim dan juga yang penerima. Nah, kemudian sekali lagi untuk pasien itu kita rujuk harus punya surat persetujuan rujukan ya. Jadi dia persetujuan sendiri bahwa datanya itu masuk ke dalam sisrute ini. Kalau di sini tuh ada surat persetujuan bahwa data pasien itu masuk ke dalam sisrute. Tapi ini apakah masih relevan atau enggak? Ini tahun 2000-an, 2020-an ya, 2021, 2023. Nanti dilihat update yang terbaru 2025 bagaimana surat persetujuan ini selain inform consent yang kita punya sendiri. Karena inform consent yang kita punya sendiri bersedia dirujuk itu berbeda dengan ini. Inform consent bersedia datanya dimasukkan ke dalam sysrute. Ini ya data ini ya. Jadi untuk menggunakan sysrute dan datanya dikirim secara elektronik ke rumah sakit tujuan untuk kepentingan rujukan sysrute. Tapi nanti kalau udah interoperabilitas itu sebenarnya udah langsung bisa dibuka di rumah sakit penerima rujukan. Nah, jadi kayak gini resume klinis ini ya nanti medical record yang sudah interoperabilitas itu bisa dibuka data ini di rumah sakit penerimanya. Jadi nanti tinggal di cross check ya. Ini jadi nanti makanya data itu nggak akan menjadi manipulatif ya. Jadi misalnya karena supaya bisa diterima rujukan data-data itu ngawur-ngawur. Nanti bisa dimintai pertanggungjawaban. Oke? Selanjutnya kasus terakhir, kasus kedua. Ya, silakan jawabnya. Contoh pasien, laki geriatri ya. Pasien ini usia 65 tahun dengan keluhan diare 3 hari, demam 39 derajat, tekanan darah normal, dehidrasi sedang. Didiagnosa, anggaplah ini contoh ya, gastroenteritis dengan diagnosa sekunder dehydration, dehidrasi. Nah, ini layanan infeksi dan parasit misalkan gitu ya, masuk level sini. Dan kompetensinya cukup misalnya kompetensi dasar. Oke, dirawat di rumah sakit saya dok, bisa dok. Nah, ternyata setelah 2 hari, kondisi pasien kok tambah turun ya, demam tinggi yang nggak turun-turun, ada penurunan tekanan darah, hipotensi, respirasinya jadi cepat, takipne, dan penurunan kesadaran udah mulai confused nih. Jadi akhirnya didiagnosa kayaknya ini sepsis meskipun belum spesifik karena belum dikultur. Jadi diagnosa sekundernya gastroenteritis, dehidrasi, dan disorientasi atau confused. Nah, ternyata Anda lihat-lihat ini kayaknya kompetensinya perlu kompetensi utama, misalkan demikian ya. Jadi nggak level dasar nih, atau misalnya kompetensi butuh level kompetensi utama. Ini contoh ya. Terus gimana dok? Padahal udah dirawat di rumah sakit kita. Ya, jadi apakah akan Anda rujuk? Ya tentu saja harus. Ya karena apa? Karena tidak sesuai dengan level kompetensi Anda lagi. Harusnya demikian. Ya, jadi Anda harus rujuk. Nah, kalau Anda rujuk, ya sesuai dengan prosedur yang tadi. Alasan apa? Alasan misalnya terapi dan tindakan. Misalnya karena terapi dan tindakan itu diberikan di rumah sakit kompetensi, level kompetensi yang utama misalkan. Nah, gimana kalau pasien itu menolak kemudian ya? Ya nanti harus terpaksa dirawat sesuai level kompetensinya. Permasalahannya dibayar sesuai level kompetensinya. Ya, apa tidak? Biasanya iya iya. Tapi kalau dia bersedia dirujuk dan pergi ke rumah sakit rujukan, pertanyaannya apakah yang sudah Anda lakukan selama 2 hari itu bakal dibayar? Nah, ya ini yang menjadi pertanyaan belum tahu ya, karena nanti dalam satu si episode perawatan kalau di Inadi RGS itu harusnya cuma one single tarif, jadi cuma bayar ke satu rumah sakit saja harusnya. Jadi misalnya yang saya lakukan selama 2 hari dok, ternyata ini harus dirujuk ke rumah sakit lain. Terus gimana dok, yang di rumah sakit kita dibayar nggak? Ya karena itu mungkin single tarif ya dan dibayar ke sama satu rumah sakit saya saja, ada kemungkinan tidak terbayar. Tapi kalau pasien yang menolak dirujuk tetap dirawat di rumah sakit Anda,
Kemungkinan tetap dibayar, tapi dibayar sesuai dengan level kompetensi Anda, yaitu level kompetensi dasar gitu ya. Meskipun Anda udah kasih kultur lah, kasih obat ini itu dan segala macam.